pagi adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Jumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu. Kakak percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita patut mengucap syukur apabila hari ini kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia Allah. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita, mari semuanya sikap doa yang baik. Kita mau menyembah Dia. Sama-sama kita nyanyikan pujian Yesus kemuliaan-Mu. Pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, yang selalu setia di dalam hidup kami, yang selalu hadir ada untuk menyertai kami, sehingga apabila kami boleh ada hari ini Tuhan, semua oleh karena kasih karunia-Mu,
Dan patut kami mengucap syukur, patut kami memuji, patut kami menyembah-Mu Tuhan, karena apa yang telah Allah perbuat di dalam hidup kami. Terlebih lagi di hari ini Tuhan, kami mau beribadah, anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus, kami mau tetap memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala yang telah Allah karuniakan bagi kami. Dan kami mau mulai ibadah kami Tuhan, pimpinlah kami ya Bapa, urapi kami semua, biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat ya Bapa. Dan Tuhan Yesus pimpin kami hingga selesainya ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, tetap semangat, tetap berdiri ya. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Semuanya goyang badannya ya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian dalamnya hatiku. Haleluya. Yuk, kita semangat ya, memuliakan nama Tuhan. Ya, bikin tangannya ya. Haleluya. Amin. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita. Bisa juga ya, sekali lagi dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita. Yuk, dari temannya ya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Dalamnya haleluya. Amin. Oh Yesus, sukacita, sekali lagi dalamnya hatiku, ya hatiku selalu bersinar. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Kalau jalan, ya. Kalau jalan ke surga tepukan. Ada tepukan nih. Kalau jiwa ditebus tepukan. Pandanglah ke surga dan dapat tangan seorang. Kalau kau senang tepuk tanganmu. Haleluya. Tanganmu. Orang Kristen yang senang tepukan. Yuk, jalan lagi ya. Kalau jalan ke surga tepukan. Mana nih tepuk tangannya? Kalau jiwa ditebus tepuk tangan. Pandanglah. Dapat tangan seorang. Kalau kau senang tepuk tanganmu. Tanganmu. Orang Kristen yang senang tepuk tangan. Puji Tuhan, kita sambung pujian kita kembali ya. Kasih Yesus, indah oh indah. Ya, ikuti kakak ya peragaannya ya, sama kakak-kakak yang di belakang nih. Yuk. Haleluya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi.
Yesus lebih indah dari bintang, pelangi, ataupun bunga. Dan kita adalah yang dikasihi Tuhan. Siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sikap doa yang baik ya. Kita menyanyikan pujian, jalanmu tak terselami. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi semua kami, baik guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga firman yang disampaikan boleh tertanam dalam hati setiap kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, pagi hari ini
kita akan mendengarkan cerita tentang kertas dinding yang berbicara. Kisah ini terjadi di sebuah negara yang mendapat julukan negara matahari terbit. Adik-adik tahu nggak di mana negara yang mendapat julukan matahari terbit? Itu adalah negara Jepang. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari negara Jepang. Di sebuah desa di Jepang, ada seorang nenek dan cucunya yang bernama Koto-san. Mereka sedang duduk bersama di sebuah ruangan di rumah mereka sambil minum teh. Lalu nenek ini berkata begini, "Sekiranya aku punya cukup uang untuk membeli kertas dinding yang baru, kita pasti tidak akan kedinginan pada saat musim dingin tiba." Kenapa nenek ingin beli kertas dinding yang baru? Karena di rumah tradisional orang Jepang itu, pintu mereka bukanlah terbuat seperti pintu kita yang terbuat dari kayu, tapi pintu mereka itu terbuat dari triplex dan kertas-kertas khusus. Sehingga kalau kertas itu robek, maka udara dingin dari luar akan masuk, menusuk tubuh mereka sehingga mereka kedinginan. Karena nenek San dan Koto-san ini adalah orang yang tidak punya, maka nenek dengan susah hati dia katakan begini, "Seandainya aku punya cukup uang untuk membeli kertas dinding yang baru, kita pasti tidak akan kedinginan pada saat musim dingin tiba." Tapi Koto-san dengan semangat dia katakan begini, "Ayo nek, kita beli kertas dinding yang baru. Siapa tahu aja tidak begitu mahal sehingga kita dapat membelinya." Susah ya kalau jadi orang miskin, tidak punya uang yang banyak. Kita betul-betul memerlukan kertas dinding yang baru. Tapi aku takut kalau aku tidak bisa membelinya karena uangku tidak cukup. Sedangkan rumah kita ini, dindingnya, pintunya sudah banyak yang bolong-bolong kertasnya. Wah, nenek bersusah hati. Besok paginya, dengan bangga, nenek melepas Koto-san pergi ke sekolah. Wah, Koto-san girang banget mau pergi ke sekolah. Dia berjalan dengan girangnya. Sekolahnya Koto-san itu adalah sekolah yang paling murah di desa itu. Tapi itu adalah sekolah Kristen. Nenek sambil melihat Koto-san pergi ke sekolah, dia berbisik dalam hatinya, "Benar nggak ya? Kira-kira apa yang sudah kau lakukan ini benar nggak ya? Mengirimkan Koto-san pergi sekolah ke sekolah Kristen. Sedangkan imam-imam di desa itu katakan, kamu jangan percaya kepada penginjil-penginjil yang ada di sekolah Kristen itu. Bahkan penginjil-penginjil itu disebut sebagai iblis-iblis asing. Apalagi Alkitabnya orang Kristen itu disebut sebagai buku yang buruk dari iblis-iblis asing." Tapi nenek berpikir, mau kemana lagi aku akan sekolahkan si Koto? Sedangkan sekolah di situ adalah sekolah yang paling murah, di mana aku sanggup membayar uang sekolahnya. Lalu untuk menenangkan hatinya nenek San katakan kepada Koto-san, "Jangan sekali-kali kamu bawa pulang Alkitab atau buku buruk dari iblis-iblis asing yang disebut oleh imam-imam di kuil desa itu." Nah, Koto-san adalah seorang anak yang cerdas. Dia lebih pintar dari anak-anak yang lain. Dia bisa membaca dengan baik. Dan di sekolahnya, dia mendengar bahwa penginjil-penginjil itu katakan ada Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Setiap hari dia mendengar berita baik dari Alkitab, dari penginjil-penginjil itu. Sehingga ia belajar untuk mengasihi Tuhan. Hatinya merasa sukacita setiap kali dia mendengarkan berita kabar baik dari para penginjil itu. Dan dia rindu untuk supaya neneknya juga mendengar tentang kabar baik yang dia sudah dengar di sekolahnya. Tapi dia takut untuk katakan kepada neneknya bahwa ada Tuhan Yesus yang mengasihi neneknya. Sebab kalau dia sampai katakan begitu kepada neneknya, jangan-jangan neneknya akan memberhentikan dia dari sekolah itu.
sehingga dia tidak dapat bersekolah lagi. Maka setiap hari Kotosan menyimpan rahasia itu di dalam hatinya sambil dia berdoa untuk neneknya, supaya suatu saat nanti neneknya boleh mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Nah, sesudah Kotosan pergi ke sekolah, nenek langsung berganti baju, memakai baju kimono. Adik-adik tahu nggak baju kimono itu baju apa? Baju kimono itu adalah baju tradisional orang Jepang yang memiliki lengan yang panjang, lengan yang lebar, dan sabuk yang besar-besar. Lalu nenek berganti baju, memakai kimono, dan pergi ke pasar. Dengan uang yang seadanya, dia cepat-cepat pergi ke pasar. Dia berpikir, siapa tahu aku bisa mendapatkan kertas-kertas dinding yang baru dan yang bagus untuk mengganti kertas dinding di rumah. Lalu dia berjalan di pasar, dia lihat barang-barang, wah indah-indah sekali ya barang-barangnya ya. Tapi sayang, ketika dilihat harganya, neneknya nggak sanggup untuk beli. Nggak punya cukup uang untuk membelinya. Lalu dia masuk ke toko yang menjual kertas dinding, dia melihat juga, dan tepat seperti dugaannya bahwa uangnya tuh tidak cukup untuk membeli kertas dinding. Lalu dengan sedih, nenek pulang, berjalan menuju ke rumahnya. Wah, aku nggak dapat beli kertas dinding hari ini. Sambil berjalan dia sedih, mukanya sedih, hatinya sedih. Dia melihat ada sebuah rumah kecil yang memiliki pekarangan rumput yang hijau sekali. Ketika dia melihat ke pekarangan rumah itu, dia melihat ada sesuatu di atas rumput dari rumah itu. Apa ya? Lalu dia berjalan mendekati. Dan dia lihat, wah, ada sebuah kotak di mana di dalamnya terdapat banyak kertas. Lalu dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, nggak ada orang. Siapa yang punya kotak ini ya? Siapa ya? Tapi kayaknya kotak ini udah dibuang deh. Tapi masa sih ada orang yang mau buang kotak berisi kertas yang bagus seperti ini? Aku ambil aja, nggak ada yang punya. Nggak ada yang lihat juga. Lalu cepat-cepat nenek San mengambil kotak itu yang berisi banyak kertas itu, dimasukkan ke dalam ke lengan kimono, dan dia berjalan pulang. Sampai di rumah, nenek San langsung cepat-cepat membuat lem. Membuat lem tidak memakan waktu lama. Sebelum Kotosan pulang, lem sudah jadi, dan nenek sudah mulai menempel kertas-kertas yang ada di dalam kotak itu. Dia robek kertas itu satu-satu dan dia tempel di dinding, dia tempel di pintu, satu persatu dengan begitu girangnya. Begitu Kotosan pulang, Kotosan melihat, wah, nenek mendapatkan kertas yang indah ya. Wah, aku gembira sekali, akhirnya kita punya kertas dinding yang baru, kata si Kotosan. Lalu Kotosan mendekati dindingnya dan melihat, dia kaget. Waduh, hampir saja dia mengucapkan sebuah rahasia. Apa yang membuat dia kaget? Karena dia mengetahui bahwa kertas-kertas yang ditempel oleh neneknya itu bukan sekedar kertas biasa, tetapi itu adalah lembaran demi lembaran yang diambil dari Alkitab. Itu adalah Alkitab yang ditempel di dinding. Setelah Kotosan melihat, kaget, dia simpan itu dalam hati dan dia berseri. Dia berpikir begini, wah, aku akhirnya tidak perlu susah-susah lagi untuk bawa pulang Alkitab. Karena di dinding rumahku sudah ditempel lembaran-lembaran Alkitab. Jadi aku bisa baca setiap hari Alkitab. Nah, nenek juga senang walaupun dia tidak tahu kalau itu adalah lembaran dari Alkitab. Nenek katakan begini, wah, rumah kita jadi bagus. Kita tidak akan kedinginan lagi musim dingin. Dan bayangkan, ini tidak membutuhkan biaya yang banyak. Lalu, setiap hari, sejak hari itu, setiap kali Kotosan minum teh, setiap hari Kotosan makan, dia duduk deket-deket di dinding dan dia mulai membaca Alkitab. Lalu Kotosan berpikir begini, apa aku kasih tahu nenek ya?
kalau ini adalah Alkitab. Tapi jangan nanti malah nenek robek lagi lembaran-lembaran Alkitab itu. Udah aku diam-diam saja. Lalu tiba satu hari Kotosan berpikir begini, aku punya ide. Gini aja, aku akan bilang nenek kalau kertas-kertas di dinding ini berbicara. Lalu suatu hari ketika nenek dan Kotosan sedang minum teh, Kotosan katakan begini, Nenek tahu nggak? Dinding-dinding ini, kertas-kertas dinding ini sering berbicara loh sama aku, katanya gitu. Masa sih? Mana mungkin kertas dinding bisa berbicara? Iya, Nek, kertas dinding di sini berbicara sama aku. Nenek mau tahu nggak apa yang dibicarakan kertas dinding ini? Coba kamu ceritakan apa yang dikatakan kertas dinding. Nih ya, Nek ya. Nah, di bagian sini nih neneknya ditunjukin oleh Kotosan. Di bagian sini nih, Nek, kertas dinding ini berbicara mengenai bagaimana Allah yang maha besar menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sehingga kita bisa ada di sini. Tempat tinggal kita sekarang ini, tanaman, pohon-pohon, gunung-gunung itu semua diciptakan oleh Allah yang maha besar. Oh ya? Iya. Wah, indah ya ceritanya, kata nenek demikian. Lalu apalagi yang ia katakan? Nah, Nek, di bagian sini nih ditunjukin lagi sama si Koto. Dinding ini menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia pertama dan ditempatkan di taman yang indah. Tapi Nek, sayang sekali kalau manusia yang diciptakan Allah itu tidak mentaati Allah, sehingga mereka harus dihukum karena mereka telah berbuat salah dan berdosa kepada Allah. Wah, begitu ya. Lalu bagaimana Allah menghukum mereka? Apakah kertas dinding ini katakan kepadamu bagaimana Allah menghukum mereka? Nih, Nek, kita pelan-pelan ya. Besok kita dengar lagi kertas dinding ini akan berbicara apa. Aku merasa sedih mendengar cerita itu karena aku juga sering berbuat salah, kata nenek. Tapi baiklah, kita akan tunggu besok apa yang diceritakan oleh kertas dinding ini. Nah, setiap hari sejak hari itu, nenek penuh girang menunggu Kotosan pulang dari sekolah untuk menceritakan lagi apa yang dikatakan oleh kertas dinding. Sampai tiba waktunya ketika Kotosan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengasihi dia. Bahwa karena Allah begitu mengasihi umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus untuk menebus semua umat manusia. Mendengar hal itu nenek bersuka cita dan nenek sangat damai hatinya. Wah, ada orang yang sangat mengasihi dia, yang mau menebus dia, yang mau menolong dia. Sampai beban dalam hatinya nenek begitu berat karena dia ingin tahu apakah cerita yang didengar oleh Kotosan ini, yang diceritakan oleh Kotosan ini kepadanya lewat kertas-kertas dinding ini ada benarnya apa tidak. Lalu dia berpikir, kemana ya aku akan mendapatkan jawaban? Apakah cerita yang aku dengar dari Kotosan ini benar apa tidak? Aku akan bertanya kepada imam-imam di kuil deh, karena mereka itu adalah orang-orang yang bijak. Lalu nenek segera pergi ke kuil. Nenek pergi ke kuil dan sesampainya di kuil dia ketuk pintu. Begitu imam buka pintu, nenek menunduk, nenek menyapa dengan hormat dan menceritakan apa yang didengarnya dari Kotosan lewat kertas-kertas dinding itu. Sambil mendengarkan cerita nenek, imam tiba-tiba memotong pembicaraan nenek. Nek, apa yang kamu ceritakan itu adalah isi dari buku yang buruk dari iblis-iblis asing. Wah, imamnya marah dan imamnya tutup pintu di depan nenek. Neneknya kaget. Apa benar kertas-kertas dinding itu adalah Alkitab? Masa sih? Lalu nenek gak puas.
Nenek jalan lagi, kemana ya aku akan mencari jawaban ya? Aku tahu. Aku pergi aja ke rumah di mana aku temukan kotak itu. Kembali ke rumah itu dan aku akan tanya kepada pemilik rumah itu. Lalu dia pergi ke rumah penginjil. Sesampainya di rumah penginjil, dia kaget lihat seorang penginjil wanita membukakan pintu rumahnya dan menyapanya dengan ramah. "Selamat siang, Nek. Ada yang bisa aku bantu?" Neneknya kaget, saking kagetnya dia nggak nyapa pemilik rumah. Lalu pemilik rumah, penginjil perempuan itu mempersilahkan nenek masuk dan katakan begini, "Gimana, Nek? Ada yang bisa aku bantu?" Lalu neneknya menceritakan kembali apa yang dia dengar dari Kotosan. Setelah nenek bercerita, penginjil perempuan itu masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah buku. Begitu dibuka bukunya, neneknya kaget. "Nah, ini dia yang aku temukan kemarin, persis seperti ini. Coba kamu katakan, apakah benar ini adalah Alkitab dan apakah yang ada di dalam Alkitab ini isinya itu adalah benar 100%? Aku ingin tahu, apakah aku bisa percaya akan Alkitab, akan isi firman Tuhan itu?" Lalu penginjil perempuan ini dengan bersukacita, dengan muka yang riang dia katakan begini, "Benar apa yang kamu dengar, benar apa yang diceritakan oleh cucumu Kotosan, bahwa Allah mengasihimu, Dia sangat peduli akan dirimu, dan Dia mau menebus dosamu. Nih ya, Nek, aku buka ya." Lalu penginjil itu buka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal." Lalu dia buka lagi di dalam Yohanes 6 ayat 37. Di situ firman Tuhan katakan, "Barang siapa datang kepadaku," kepada Yesus, "ia tidak akan ditolak." Wah, neneknya bersuka cita, girang sekali. Dia hatinya damai, ada yang mengasihi dia. Lalu dia berpikir, kalau isinya demikian hebatnya, demikian baiknya, kenapa dibilang sebagai buku yang buruk oleh para imam? Tapi nenek nggak bisa marah. Nenek nggak bisa menolak Alkitab karena ketika dia mendengar isi dari Alkitab, hatinya bersuka cita. Dan setiap kali dia mendengar isi dari Alkitab, membuat dia lebih membenci dosa dan ingin hidupnya dikuduskan. Nah, setelah Koto pulang sekolah, nenek menemui Koto dan nenek katakan begini, "Kotosan, sini cepat. Nenek tahu sesuatu, nenek mau katakan kepada kamu. Kamu tahu nggak, nenek tahu ini kertas-kertas yang ada di dinding rumah kita adalah Alkitab." Kotosan kaget, "Wah, nenek tahu dari mana?" "Iya, aku tahu ini adalah Alkitab dan kabarnya begitu baik. Ini nggak bisa kita simpan sendiri. Gini aja deh, kamu panggil ibu-ibu di sekitar rumah kita untuk datang minum teh. Terus kamu cerita kepada mereka tentang cerita dari kertas-kertas dinding ini." "Oh iya, karena ini adalah kabar yang baik yang gak boleh kita simpan sendiri. Kita harus memberitakan kepada orang lain," kata neneknya. Lalu Kotosan manggil ibu-ibu di sekitar rumahnya, "Ayo Bu, diajak minum teh sama nenek." Ketika mereka minum teh, Kotosan bercerita tentang Allah mengasihi mereka. Nah, semua wanita-wanita yang datang minum teh bersama di rumahnya Kotosan dan Nenek San, mereka juga bersuka cita. Mereka katakan begini, "Wah, baik sekali kalian punya kertas dinding yang bagus ya. Tetapi lebih bagus lagi, cerita dari kertas itu sangat indah, membuat hati kami bersuka cita. Maka kami akan senang sekali untuk datang ke sini kembali." Akhirnya, hari demi hari, semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan banyak orang di desa itu yang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik,
Kira-kira kita pernah jadi seperti Kotosan gak ya? Mendoakan orang yang belum mengenal Tuhan, mendoakan saudara kita, mendoakan bapak mama kita yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang masih jauh dari Tuhan, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 11 katakan, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kamu, mengasihi kita, maka kasihilah orang yang lain. Haruslah kita mengasihi yang lain. Jadi kalau kita punya keluarga, kita punya mama papa, kita punya oma opa, kita punya adik, punya kakak, punya tante, punya om, punya teman-teman yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, kita harus mengasihi mereka dan kita harus mendoakan mereka supaya mereka juga bisa mendengar kisah kabar baik tentang Tuhan Yesus yang mengasihi mereka dan mereka juga diselamatkan. Seperti Kotosan yang sangat mengasihi neneknya, dia doakan neneknya setiap hari supaya neneknya juga boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya bukan hanya neneknya yang diselamatkan, tetapi banyak orang di desa itu pun diselamatkan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Dan tidak sampai di situ, kita juga mendoakan orang lain supaya orang lain boleh memperoleh keselamatan dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri kembali, kita nyanyikan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita mau berdoa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah sekali lagi. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk
kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Meskipun kami masih dalam keadaan berdosa, tapi Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan dan kasih-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Biarlah ketika kami sudah merasakan kasih-Mu, kami juga boleh mengasihi orang lain dan mendoakan mereka supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami dan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus boleh semakin hari semakin tertanam di dalam Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap kekuatan kami, sehingga Tuhan Yesus, kami mau melakukan apa saja untuk Engkau, sebab Engkau sudah berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati mereka semua, orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mari Engkau pakai kami, supaya lewat kehidupan kami, mereka boleh mendengarkan kabar baik tentang Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati semua keluarga mereka, berkati juga guru-guru sekolah minggu, pelayanan di Cibening ini Tuhan Engkau memberkati, Bapak Ibu Gembala semuanya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dengan penuh sukacita. Kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.